Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dalana ala dinil iman wal islam wal ihsan wal istiqamah wa akramana binabiyyil karim. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala zatil Muhammadiyatil fatil ahadiyah wa nuri syamsi basyira wa nazira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Ilahi anta maksudi wa rawaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya, khususon guru agung kita semua pangarsa Aba Aus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada acara Manaqib online streaming ini, Abuya Tata Masta yang telah membadalkan menjadi petugas manaqib membaca tawasul, dan seluruh petugas manaqib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang telah memfasilitasi acara manaqib online streaming ini, yaitu Teh Hajah Susi milik kita, Umi Syahid, Ibu Hajah Wahyuni, Ibu Kartin, dan semuanya, dan para ikhwan wal akhwat, para pecinta kesucian jiwa di seluruh dunia yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tak putusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimampukan untuk senantiasa berkhidmat dimanapun kapanpun kita berada. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Kita sekarang ini sedang melihat pagelaran yang luar biasa, yaitu berkumpulnya semua negara-negara dalam kesatuan, yaitu pelaksanaan Piala Dunia di Qatar pada saat ini. Kita melihat banyak hal-hal yang membuat kita terbuka, terbelalak mata kita. Negara Islam Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2022 ini. Apa yang difungsikan di sana? Mereka mengenalkan Islam luar biasa, sehingga baru satu hari digelarnya acara Piala Dunia sudah 500 orang yang masuk Islam di Qatar tersebut. Karena mereka mengenalkan siapa Nabi mereka, apa itu agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dan yang lebih luar biasa lagi, mereka memberikan peraturan tidak boleh adanya LGBT, masuknya LGBT, baik namanya lambangnya ataupun persatuannya, tidak boleh ada LGBT di dalam tempat tersebut. Tapi baru-baru ini ada kontroversi yang luar biasa. Di negara Indonesia akan kedatangan duta LGBT, dan negara kita menerima LGBT tersebut. LGBT adalah pembangkangan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu LGBT singkatan daripada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini tidak sesuai dengan kodrat irodat yang Allah berikan kepada manusia yang hadir di tempat ini. Kita ketahui hal-hal seperti itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pergaulan bebas, maaf seks bebas antara sejenis, yaitu perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan biseksual. Mereka bisa berperan ganda, menjadi perempuan dan bisa menjadi laki. Dan juga transgender, merubah bentuk fisik tubuhnya. Inilah mematuhi yang namanya menentang syariat Allah. Maka Allah berikan kemurkaan ini kepada manusia yang memang membangkang dengan perintah Allah. Yang kita tahu,
pada zaman dahulu. Kenapa Allah berikan berkat tersebut? Allah jatuhkan laknat kepada orang-orang tersebut karena mereka membangkang perintah Allah. Kalau kita bicara umatnya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut bin Haran bin Azar adalah masih keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus beliau hingga dia singgah di Syam, ke desa-desa yang telah dimusnahkan, yang Allah musnahkan arah Yordania. Ada 5 kota yang Allah hancurkan, yaitu kota Sulam, kota Amura, kota Sabura, kota Jazuma, dan kota Syafr. Dan dalam riwayat lain, di setiap kota ada 100.000 pejuang yang melakukan perbuatan keji, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa mereka bisa berbuat tersebut? Ternyata mereka itu tidak mengenal diri sendiri. Yang dikatakan i'lam anna miftaha ma'rifatillah ta'ala huwa ma'rifatun nafs kama qala subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa kunci mengenal Allah adalah mengenal diri sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fussilat ayat 53 yang Allah artikan, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di ufuk-ufuk dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga nyata bagi mereka bahwa Al-Quran adalah yang benar. Dan Nabi SAW juga bersabda, waqala Nabi SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Walaysa syai'un aqraba ilaika minan nafsika fa iza lam ta'rifa nafsaka fa kaifa ta'rif rabbaka. Barang siapa telah mengenal dirinya, maka benar-benar dia telah mengenal Tuhannya. Padahal tidak ada sesuatu yang lebih dekat denganmu daripada dirimu sendiri. Maka jika kau tak mengenal dirimu sendiri, bagaimana kau dapat mengenal Tuhanmu? Ini menandakan orang-orang yang seperti itu tidak mengenal bahwasannya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Maka kunci pengenalan terhadap Allah atau ma'rifatullah adalah mengenal diri sendiri. Orang yang sudah mencapai tingkat ini disebut al-arif atau al-arif billah. Orang yang arif seperti ini, yang seperti digambarkan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, di antara Syekh Ma'ruf Karhi, Rabi Al-Adawiyah sebagainya, mengabdi kepada Tuhan, yang mereka bilang beribadah kepada Allah bukan takut masuk ke dalam neraka, bukan pamrih ingin mendapatkan surga, tapi semata-mata karena cinta dan ingin memandang Allah kelak di hari kiamat. Maka Allah mengatakan, ke Allah itu tidak ada bidadari, yang ada adalah kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis Nabi tersebut, maka Allah memerintahkan Abah melalui dari silsilah ke silsilah sampai kepada Abah Awas, maka grup bidadari dihapuskan. Karena apa? Orang yang menuju Allah tidak akan meminta bidadari. Kalau nafsunya itu masih bergejolak, maka mereka ingin mendapatkan upah. Kalau laki-laki dapat upahnya bidadari, perempuan mendapatkan suami yang luar biasa nantinya. Akan ada nafsu, akan ada pembanding bahwa mereka menginginkan sesuatu dari hal-hal yang mereka lakukan. Maka mereka ibadah seperti kuli bangunan, atau petugas, atau ASN, atau PNS. Mereka ingin mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mereka itu semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Jadi apa yang diperlihatkan tersebut, bahwasannya apa yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Lut alaihissalam, yang Allah hancurkan kaum Lut karena tidak namanya beribadah kepada Allah, tidak mau ikut perintah Allah, tidak mau ikut syariat Allah, karena mereka tertutup dirinya, tertutup hatinya untuk ingat kepada Allah. Maka diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya negeri mereka itu subur, Indonesia subur, sehingga penduduk negeri itu mampu meminta tolong kepada mereka. Di antara mereka berkata, dengan cara apa kita mengusir mereka?
Maka iblis bisa mendatangkan mereka dengan rupa laki-laki yang tampan dan mengajak mereka untuk kawin. Maka awal daripada mereka itu berbuat durhaka kepada Allah, Allah memberikan kekuasaan, keluasaan kepada iblis untuk berubah dirinya menjadi laki-laki yang tampan. Sehingga laki-laki dengan laki-laki suka dengan laki-laki. Perempuan suka dengan perempuan. Itu terjadi, maka dikatakan ada negara Pompei. Allah hancurkan karena mereka tidak ikut syariat Allah. Dan di Indonesia ada Gunung Tumpeng, satu daerah yang memang seperti itu. Mereka itu makmur, kaya luar biasa. Pada suatu waktu, mereka itu ditimpa tahun 1960 tersebut, Gunung Tumpeng terbelah dan atasnya dan pucuknya itu menjatuhi wilayah di daerah desa tersebut. Maka yang kita lihat tadi bahwasannya negara Qatar dengan peraturan seperti itu, Allah jadikan negara yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Penduduknya yang baru lahir saja, mereka sudah belikan namanya rumah. Mereka diberikan kebebasan, mau kuliah di mana? Dibiayai oleh pemerintah. Saking mereka itu menjalankan perintah Allah. Kita tahu siapa pemimpin namanya negara Qatar tersebut. Mungkin kalau kita mengenal siapa sih Muhammad bin Zayed yang nanti bulan Juni kita semua khususnya Madrasah Thariqah Qadir Naksabandia Korwil Jakarta Raya akan mengadakan ziarah safari manakib sampai ke Bali, sampai ke nanti ke makam Bapak Haji Muhammad Soeharto dan singgah di MBZ Masjid MBZ Muhammad bin Zayed. Ini tadi sebelum datangnya manakib kami rapat untuk apa? Satu, bagaimana semua amalia-amalia yang diberikan oleh guru kita dapat lakukan. Contohnya berziarah ke tempat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Juni setelah nanti berjuang kita semua termasuk Abu Yatata, kita semua berjuang untuk bagaimana suksesnya acara manakib di Istiqlal nanti 8 Januari. Kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk ikhwan wal akhwat di seluruh dunia agar mereka dapat sama-sama berbondong-bondong bisa mengamalkan dan mengamankan dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naksabandia di masjid yang dimuliakan oleh Allah. Maka Abah mengatakan 1 rakaat di Masjid Istiqlal sama dengan 100 rakaat di masjid lainnya. Kalau mereka itu ada zikir khafinya, maka kuncinya bagaimana LGBT itu dapat dihancurkan, bagaimana LGBT itu dapat disembuhkan. Kuncinya berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati itu akan tenang. Dengan berzikir hati itu tidak akan berbuat yang buruk di hadapan Allah. Maka penyakit-penyakit dalam diri mereka Allah sembuhkan. Penyakit dengan kesenangan bersama jenis, merubah bentuk tubuh, itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita dari sekarang bagaimana mengkanter itu semua, terutama untuk generasi kita, anak-anak kita, jangan sampai ikut-ikutan gelombang orang-orang yang tidak mempunyai Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mengkanter semua, salah satunya yaitu manakib online streaming ini yang kita lakukan. Kita dapat menebarkan amal-amal yang Allah berikan kepada kita melalui guru mursyid kita agar amal-amal itu dapat bekerja dengan baik. Karena semua akan kami berjalan dengan ilmu, amal, akidah, dan akhlak. Ada orang yang berilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ada yang punya amal tapi tidak mempunyai ilmu. Kita semua ilmu nggak punya, amal nggak punya. Bagaimana kita mengamalkan kalau tidak ada guru kita? Kita mendapatkan ilmu dengan talqin zikir dan kita mengamalkan talqin zikir itu, tapi masuk ke sananya adalah akidah.
Akidah keyakinan kita, bagaimana keyakinan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditatipkan dalam diri kita. Semua akidah itu, keyakinan itu kita harus tidak mengamalkan dengan baik. Kita harus dapat melakukan dengan baik. Kita berusaha dengan baik untuk namanya mengamalkan dan melestarikan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Dengan istiqomah kita berzikir kepada Allah, dengan istiqomah kita bersama-sama orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, kita suhbah kepada guru kita Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghawus Saifullah Masud, berkumpul dengan ikhwan-ikhwan semua, maka energi-energi positif itu akan terkumpul dalam diri kita dan nanti akan membuat kita mampu untuk mengcounter hal-hal yang tidak dapat orang tolak, tapi kita mampu untuk menolaknya. Karena apa? Dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal yang ilmu Abah berikan kepada kita dapat mengamalkan, dengan keyakinan kita, dengan akidah yang ada, dan ilmu amal akidah dan akhlak kita bagaimana akhlak yang terpuji, akhlakul karimah wa akhlakul mahmudah, kita dapat bersama-sama bagaimana mencontoh daripada akhlak guru kita, keyakinan guru kita, ilmu guru kita dan amal itu, maka semuanya akan berbaur dalam diri kita, mampu untuk diperjalankan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan zikir ini kita selalu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan akhirnya tujuan kita beribadah mengenal diri kita semua, mengenal Tuhan kita, dan kita dapat diusulkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.